about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang insyaallah penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat berangkaikan salam kita curahkan kepada junjungan kita, manusia setia tapi bukan buaya, manusia sejati tak pernah iri hati, siapa lagi kalau bukan baginda yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang terang benderang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah khutbah dan ceramah Bapak Abdillah Asmara MPD dan teman-teman yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, duduknya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya rangkai menjadi kata-kata, yaitu Isra wal Mi'raj, perjalanan baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada bulan Rajab. Kita sebagai umat Islam selalu memperingati hari yang sangat besar, yaitu di mana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya. Ada yang tahu apa yang terjadi di bulan Rajab? Tidak. Iya, di bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 27 Rajab, kita memperingati hari Isra wal Mi'raj, di mana sudah dituangkan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya dan untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Quran surah Al-Isra ayat 1. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bisa kita lihat di dalam awalan surah Al-Isra itu terdapat sepenggalan ayat yang bermakna subhanalladzi, yang memiliki arti Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jika kita berpikir menggunakan logika, tidak mungkin Nabi Muhammad bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dalam satu malam. Tetapi jika kita berpikir dengan iman, maka tidak ada yang tidak mungkin. Kata Isra wal Mi'raj itu adalah suatu perjalanan yang sangat jauh yang ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Begitu jauhnya sehingga menembus 3 alam. Yang pertama, alam nasyud, alamnya manusia, alam fisika, alam indrawi. Yang kedua, alam manakut, alamnya malaikat. Yang terakhir yaitu alam lahud, alamnya ketuhanan. Manusia saja tidak bisa menembusnya, apalagi malaikat. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi karena pada saat itu Rasulullah SAW sedang berduka. Ia ditinggalkan oleh orang yang ia sayangi. Yang pertama yaitu istri tercintanya Siti Khadijah radhiyallahu an. Yang kedua yaitu adalah paman yang paling ia sayangi, yaitu Abu Thalib. Dari peristiwa tersebut, Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat.
Sholat yang awalnya itu adalah 50 waktu, tetapi malaikat berpikir, apakah umatku akan mampu melaksanakan 50 waktu dalam satu hari. Akhirnya Rasulullah SAW meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi 5 rakaat 5 waktu dalam satu hari satu malam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj, kalau kita pikirkan menurut logika itu tidak mungkin. Tetapi kalau kita menurut kebiasaan, mana bisa. Tapi kalau kita berpikir menggunakan iman, apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba berpikir menggunakan logika. Lihat anak yang di sana, itu kalau ada anak pasti ada bapak dan maknya. Mak dan bapak dinamakan sebab, anaknya dinamakan akibat. Itu ya kalau kita berpikir secara logika. Kalau kita berpikir menggunakan iman, tidak akan begitu. Contohnya Nabi Adam, mak kagak ada, bapak kagak ada, tapi Allah berkehendak maka jadi. Seperti Nabi Isa alaihissalam, mak ada, bapak nggak ada, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Siti Maryam untuk hamil. Tetapi mengapa di zaman sekarang banyak perempuan yang mengejar ingin menjadi Siti Maryam? Tahu kan maksud saya? Hamil di luar nikah, ataupun banyak yang berpacaran yang melampaui batas yang tidak diinginkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bu, kemarin sore saya mendengarkan ceramah dari Ustaz Kiai Haji Zainuddin MZ. Ia menceritakan bahwa orang yang paling tenang hidupnya itu adalah tukang parkir. Kenapa, Bu? Nggak tahu. Karena ia merasa bahwa dirinya itu dititipin, dan dia juga merasa bahwa dirinya itu tidak mempunyai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pak, Bu, tempo hari saya mendengarkan ceramah dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Hidup yang paling tenang adalah tukang parkir. Tahu Bu apa itu? Tahu Bu siapa itu tukang parkir? Enggak. Itu nah Bu, yang di dekat Indomaret itu. Nah itu banyak tukang parkir yang galak jago di depan Winda dan Pata ini juga banyak tukang parkir sapam-sapam itu. Nah, banyak ya tukang parkir yang ada di Indonesia. Hati kita tuh. Nah, Bu, mengapa tukang parkir selalu tenang? Walaupun mobilnya banyak, mereknya bagus, walaupun mobilnya pergi satu persatu, ia tidak sedih. Mobilnya banyak, ia tidak sombong. Mobilnya pergi, ia tidak sedih. Karena tukang parkir itu merasa bahwa dirinya hanya dititipin, tidak merasa memiliki. Beda halnya kalau kita merasa diri kita yang mempunyai. Allah saja tidak sombong. Masa kita manusia harus sombong, Bu? Pak? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bu, titipan nggak boleh buat kita sombong. Itu nggak pantas. Ada kok orang yang diberi jabatan, ia sombong. Siapa? Ada yang tahu? Ya Fir'aun. Dan pejabat-pejabat yang diberi jabatan ia sombong, maka ia pengikutnya Fir'aun. Itu nggak pantas. Ada orang kaya hartanya sombong, sama tetangga aja nggak mau kenal, dan menganggap dirinya paling berkuasa, dan menganggap bahwa tetangganya itu hanya orang-orang kecil. Mentang-mentang kaya, jalannya aja nggak nginjak tanah. Kuntilanak dong. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bu, kita di dunia ini hanya titipan. Jabatan titipan, harta titipan, anak juga titipan, suami istri titipan. Siapa yang nitip? Allah yang nitip kepada kita. Maka kita sebagai orang yang dititipin jangan merasa sombong. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bu,
Kalau kita merasa diri kita itu dititipin, harus dijaga dengan benar. Kalau tidak dijaga dengan benar, yang dititipan marah. Bu, Allah nitip 3 anak. Yang pertama, sukanya mabuk. Anak yang kedua, sukanya mencuri. Anak yang ketiga, sukanya nyolong. Yang nitip marah. Allah nitip harta supaya bisa bantu membangun masjid, bantu yang yatim, nolong yang lemah, dan membantu yang perlu. Tapi kenapa banyakan orang yang kaya itu pelit? Pelitnya itu sama dengan 17 setan yang tidak mau membantu manusia. Allah nitip Indonesia. Hei rakyat Indonesia, aku titip Indonesia. Kata Allah, titipan ini ditebus dengan air mata, keringat, darah, kekayaan dikuasai oleh negara untuk kemajuan negara yang harus digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tetapi mengapa kekayaan negara disalahgunakan oleh pejabat-pejabat yang ada di Indonesia? Seperti digunakan untuk korupsi. Yang nitip marah, Bu. Bu, jangan sampai Allah menyuruh makhluk lainnya untuk menegur kita. Siapa makhluk lainnya itu? Ya seperti Gunung Merapi yang hobi meletus, Bromo yang suka muntah, anak Krakatau yang hobi meriang. Bu, banjir di mana-mana, angin puting beliung, kemarau panjang. Ingat Bu, air makhluk Allah, angin juga makhluk Allah, apalagi gunung termasuk makhluk Allah. Tidak mungkin makhluk Allah itu bergerak sendiri, pasti ada yang menggerakkan. Betul kan Bu? Bu, Gunung Merapi itu demo supaya kita sadar. Kalau kita rakyat pada demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi yang demo, siapa yang mau turun? Mama Rijan. Mama Rijan kan yang ada di skip sana, Bu. Kan gak mungkin dia turun. Bu, 100 tahun kita bangun bisa hancur hanya dalam 5 menit yang diguncang oleh gempa dan tsunami. Betul? Jepang itu Bu termasuk negara industri, dihantam gelombang loyo. Jepang mula-mula gempa 9,2 meter. Belum selesai gempa, tsunami datang. Gelombang laut naik sampai 10 meter. Belum selesai juga, reaktor nuklir bocor, radioaktif bertebaran kemana-mana, dari Daiichi ke Bogoshima. Ada yang tahu di mana kota Bogoshima? Itu yang di sebelahan Banyuasin. Nah, sudah Banyuasin, nah Bogoshima. Kalau tidak tahu, kita ke sana bareng-bareng. Pak, Bu, hadirin rahimakumullah. Orang yang paling baik hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang dosanya sudah mendapat ampunan itu Rasulullah. Tetapi Rasulullah selalu mengerjakan sholat malam 2 rakaat sampai kakinya bengkak. Lah kita umatnya, jangankan mengerjakan sholat malam, bangun saja susah. Betul? Bu, kita harus mencontohkan Rasulullah. Iya, saya tahu. Di sini banyak kok kaki yang bengkak, tapi bukan karena salat kan? Karena diabetes atau karena pegal. Ya, saya juga, Bu. Saya juga bengkak karena saya gemuk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pak, Bu, di zaman sekarang kiai dengan dukun beda tipis. Kadang-kadang yang di TV dukun yang hobi memburu hantu pakai sorban, entar kiai suruh pakai helm biar membedakan kalau ia kiai dengan dukun. Bu, kita itu harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan Islam karena Islam mengangkat derajat perempuan. Rasulullah angkat derajat seorang wanita. Sebelum Rasulullah datang, wanita suka dilecehkan. Melihat peta abad ke-14 yang lalu, Eropa masih berbiadab. Asia belum dikenal, Amerika belum menemukan pulaunya atau benuanya, dan Afrika
itu pada zaman itu sangat terbelakang. Bu, pada zaman dulu perempuan dilahirkan hanya untuk melahirkan alat pemuat nafsu yang harganya sangat murah. Raja-raja Indonesia, Bu, sebelum kenal Islam selalu mengumpulkan selir-selirnya, mulai dari 40 ataupun 60, dengan mengumpulkan wanita seenaknya. Sultan-sultan Turki, mereka juga pelihara haram ratusan di istananya. Perempuan direndahkan. Kaisar terakhir dinasti Ming yang berada di Cina pun, ia membangun 1000 kamar. Karena kenapa? Bininya 1000. La haula wala quwata illa billah. Perempuan dilecehkan, Bu, sebelum mereka mengenal Islam. Rasulullah terhenyuh di dalam sebuah kutipan mahfuzat An-Nisa Imadul Bilad. Perempuan itu adalah tiang negara. Jadi kita harus berjuang bahu-membahu. Jangan pernah diri kita merasa bahwa kita paling sempurna, paling baik di antara yang lain. Kalau kita punya senjata seperti golok, pisau, silet, dan paku, maka kita harus tahu kapan kita menggunakan senjata tersebut. Seperti kalau kita untuk kumis, maka silet kita turunin. Kalau untuk seperti kayu, maka golok yang kita mainin. Jangan ketika kita kumis, kita lagi mencukur kumis, kita menggunakan golok, robek mulut kita. Bahaya itu, maka kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Memperbanyak sholawat, memperbagus sholat. Mari kita bangun malam untuk kita melaksanakan sholat tahajud. Jangan bermalas-malasan untuk sholat subuh. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca doa pada bulan Rajab, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, yang artinya, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Akhir kata, saya Resmi Apriani. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.